Kemudian kadang-kadang nabung besok mau ada konser. Ya, konser band-band saat itu, karena saya seneng banget sama Deep Purple gitu, maka saya penggemar God Bless. God Bless itu kan julukannya Deep Purple Indonesia. Gitu ya. Jadi kita nonton, nabung agar ada meningkatkan indeks kebahagiaan. Indeks kebahagiaan. Jadi dengan cara hemat-hemat. Pak Ganjar itu kurus ya. Ini kurusnya bukan, orang bilang yang santun ya. Santun tuh ngomongin sama saya gini, Pak Ganjar itu atletis ya gitu. Atletis. Ini kurus. Kahanan. Krempeng. Krempeng gitu. Ini bukan karena sering olahraga, bawaan lahirnya kurang gizi. Ya pernah bapak saya, Pak baju yang udah nggak kepake mana Pak? Mau apa? Mau saya bawa Pak? Pak ada yang jas nggak Pak? Yang ini? Oh ini nggak kepake ini. Oh bawa aja ini. Udah kayak gini. Wah cocok Pak ini Pak. Jadi pas naik gunung ganteng ya? Dijual untuk naik gunung. Oh alah. Sahabat Kompas.com, ketemu lagi bersama saya Tatang Guritno dan rekan saya Vittorio. Hari ini kita mau ngobrol santai dengan salah satu bakal calon presiden. Dan tepuk tangan dulu untuk Mas Ganjar Pranowo. Pakai tepuk tangan? Iya pakai Mas. Jadi biar menggambarkan ini memang banyak banget Mas ini di belakang layar. Tadi katanya yang hadir 1.703. Ya, itu belum termasuk akar rumput kita. Jadi Mas Ganjar, matur nuwun ini sudah diterima di sini sahabat dari Gaspol ini Mas. Sama-sama. Kita pengen ngobrol-ngobrol santai karena ini nanti mungkin ke depan Vito makin sulit ini Akan ketemu susah Mas Ganjar. ketemunya ya habis ini. Mas. Enggak dong. Enggak ya. Tapi namanya Gaspol ya? Gaspol Mas. Gaspol itu ada nuansa GP-nya. Hati-hati. Gaspol. Gaspol bener. GP. GP. Makanya Mas Ganjar pertama Langsung ini. pertama. Iya, pertama. Iya. Sengaja. Sengaja Mas, karena kita tahu ada GP-nya itu. Tanda-tanda. Mas Ganjar, tapi gimana ini? Sekarang berarti udah full di Jakarta, Mas? Bermukim di Jakarta sekarang. Hmm. Menggeluti profesi lama sebagai kontraktor. Oke. Kontrak rumah. Kontrak rumah. Oh, iya. Berarti Mas Ganjar udah senasib Mas sama kita ini, tapi nggak ini kan Mas, nggak jet lag dengan udara Jakarta kan Mas? Sedikit sih. Sedikit. Ada satu saya lupa. Hampir 10 tahun di Semarang itu, kemarin banyak temen pengen ketemu saya. Gitu. Oke. WA saya, Mas Ganjar kapan saya boleh ketemu? Kamu di mana? Ya di Jakarta gitu. Oke, sekarang aja ya gitu. Aku lupa bahwa di Jakarta butuh waktu lebih banyak. Iya. Kalau di Semarang dulu, oke sekarang meluncur 10 menit, 5 kemudian menit. hadir. Iya. Budal Itu aja saiki sih. langsung sampai Mas ya, Langsung Semarang. sampai. Jakarta 1 jam ya. Ya ternyata minimum 1 jam, Minimum. ada yang 2 jam gitu. Minimum. Oh iya, aku lupa, sorry ya, akhirnya tadi ketemunya pagi. Siap. Oke. Nah, Sekarang kita mau bahas nih tuh, apa tuh yang mau bahas tuh? sebetulnya soal masa kecil ya Mas ya. Karena kan sekarang jadi kontraktor. Mengontrak lagi. Nah, Ini seperti mengingatkan ke masa kecil nggak sih Mas? Ngontrak, berpindah-pindah rumah gitu Mas. Iya, bapak saya kan polisi. Jadi kemana tugas, keluarga ikut gitu. ya. Yang tidak terlalu banyak berpindah sebenarnya saya. Oke. Karena saya lahir di Tawangmangu, bapak saya sudah ya relatif lebih menetap, karena sebelumnya kan perang. Perang, pergi balik begitu. Nah, pas saya ini sudah lebih lama menetap. Tapi mendekati pensiun memang bapak ingin pindah ke tempat asal. Di Kutoarjo. Nah, saat itulah kemudian transisi mulai jadi kontraktor tadi itu. Kontraktor. Tapi sekali aja kok sebenarnya. Oke. Dari rumah lama, kemudian kita sebelum ke Kutoarjo ke Karanganyar. Kita kontraknya di situ waktu itu. Di merasakan suasana transisi. Karena saya belum selesai sekolahnya. Waktu itu menjelang selesai itu ya masih ada hampir 1 tahun. Saya lulus atau naik kelas lah ya, sampai kelas 5-nya itu. Nah, maka pada saat itulah saya pindah. Tapi kabarnya ada cerita juga Mas di mana yang sempat mengalami pengusiran itu Mas. Kontrakan waktu
rumah udah dijual kayaknya ya waktu itu ya. Sudah dijual, tapi belum pindah dan pemiliknya akan segera menempati kira-kira gitu. Jadi ya cepat-cepat gitu. Itu yang di Karanganyar itu Mas berarti? Enggak, di Tawangmangu. Oh di Tawangmangu pindah ke Karanganyar itu. Kenapa akhirnya kami harus pindah ke Karanganyar karena itu. Oh gitu. karena itu akhirnya terpaksa jadi waktu itu Ya udahlah. semacam korban gusuran gitu ya Mas. Enggak dong. Memberikan hak sepenuhnya kepada pembeli. Oke. Ya. Tapi Mas kalau misalnya boleh digambarkan gitu, sebetulnya kenangan apa sih Mas yang paling membekas sebagai anak lereng Gunung Lawu itu Mas, masa kecil itu Mas? Bermain dengan teman. Mandi di kali. Terus kemudian ke kebun gitu. Jadi ya masa SD itu menyenangkan. Sangat menyenangkan. Kalau mau sekolah, mereka saling jemput, terus kita berangkat bareng-bareng, pulang sekolah, biasanya suruh tidur siang kita, mereka teriak-teriak. Jar, gitu, ngajak main. Dan kita pasti nggak mau tidur kan. Ya. Kita tunggu orang tua kita lompat jendela biar bisa biar bisa Sama main. aja. Sama ya, dari kecil ya. Ya itu kenangan yang mengasihkan. Ya. Iya. Tapi dibesarkan oleh seorang ayah yang berprofesi sebagai polisi itu keras gak sih Mas didikannya? Iya. Bapak saya itu polisi dan brimob. Oh polisi Brimob. Brimob itu kan lebih nuansa tentara sebenarnya. Ya. Iya. Yang saya rasakan saat itu. Sehingga disiplinnya tinggi. Disiplinnya tinggi. Jadi lumayan keras lah kita menghadapi situasi pada saat itu ya. Mesti tertib, disiplin, lakukan A, B, C, D. Tapi ya setelah besar, itu menjadi pelajaran bagus banget. Kita menjadi orang yang konsisten, tidak mencela-mencele. Ya. Kita mesti menepati janji, ya. Dan manusia pasti tidak sempurna, gitu ya. Terus kemudian kita mesti hati-hati. Nah kadang-kadang kalau saya tidak hati-hati ya, sama. Kita mesti harus ada kontrol diri pada soal-soal seperti itu. Apa Mas Apa yang pendidikan paling keras dari dirasain? ayah? Disiplin. Bangun pagi, sekolah, ngerjain PR, membantu orang tua. Maka kami diajarkan masak, diajarkan nyapu lantai, ngepel, berbagi tugas. Terus kemudian ya bantu bapak itu. Di beberapa cerita pernah saya sampaikan, saya jago nyemir sepatu. Perlu? Jangan sekarang Mas. Soalnya Brimob kan soalnya ya, Iya. sepatu harus Dan kinclong. pangkat terus. belum seperti hari ini. Kalau hari ini kan pangkat banyak yang kain ya. Ya. Oh Ditempel, iya. dijahit. Kalau dulu nggak, pakai kuningan. Maka Iya, mesti yang mengkilap. berat itu ya. Oh. Maka di braso. Ya, di Jadi braso. alat untuk pengkilap itu namanya braso gitu ya. Kok di sini bilang O sih? Ini ikut-ikutan wawancara ya? Enggak seumuran emang Mas kayaknya. Oh, seumur. Ini memang tim hore Mas, Tim nyetuk-nyetuk horenya ini ikut, ya. oh gitu. Ini ternyata ada host ketiga. Cadangan. Cadangan. Oke. Nah, itu kita jago braso. Nyemir itu bagaimana diajarin, agar mengkilap itu disiplin. Tapi Bapak wis keras gitu kok, berani tetap nggak tidur siang, Lompat jendela. lompat jendela itu pulang apa gak dipecuti itu Mas? Ya, pernah dicewer gitu ya, pernah. Pernah dicewer. Bapak Brimob ya gitu. Iya. Mungkin Bapak lagi tugas kali waktu itu makanya berani ya. Gak di rumah. Iya, nggak di rumah. Nggak di rumah. Iya. Nah Mas, terus ketika kemudian dididik oleh keluarga Bapak polisi, perkenalan pertama dengan Soekarno, pandangan-pandangan Soekarno, itu terjadinya gimana Mas? Karena kan posisi waktu itu kan artinya Bapak tuh ada di dalam pemerintahan dan di era itu Orde kan Baru. kayaknya apa ilmu-ilmu atau bacaan-bacaan tentang Soekarno itu kan agak Dibatasi ya? dibatasi gitu Mas. Sangat Foto. dibatasi. Foto Mas. Gambar Bung Karno itu kan ada di banyak tempat ya. Ada di banyak tempat. Jadi kita melihat. Dan kita anak SD itu kan dulu belajar sejarahnya cukup serius. Menteri aja dihafalin, tau nggak? Oh iya. Dia cerita bapak saya juga gitu tuh. Menteri harus hafal. Oh, kamu nggak ya gitu? Saya lupa sih. Jadi, saya ingat saya waktu kecil dulu kita ngapain? Kabinet terbentuk itu kita ngapalin. Provinsi ada berapa, Ya. peta buta, ya. Dan kemudian sejarah itu nempel.
Bahkan kalau saya datang ke rumah-rumah tetangga gitu, ada gambar Bung Karno. Dan pasti orang tahu, siapa Bung Karno, siapa presiden pertama, siapa proklamator. Ingat terus. Lah kepo Apa ya? dan mulai Iya, tertariknya itu mulai kenapa akhirnya bisa jatuh cinta kemudian menyelami pikiran Soekarno gitu. Di beberapa tempat itu sering ada orang memutar pidatonya. oke. Dan orang kemudian menceritakan, ada storytelling. Saya ketemu temannya bapak saya gitu ya. Kalau di rumah tidak terlalu banyak dialog tentang Soekarno. Karena era Orde Baru, Mas, bapakku polisi, Mas. Iya. Nggak mungkin lah cerita itu. Itu dia. Tapi bapak saya cukup demokratis, keluarga saya cukup demokratis begitu ya, sehingga tidak cerita melarang gitu. Tidak cerita melarang. Kecuali orientasi politik, iya. Oke. Oh, Tapi kan waktu kecil kan saya anak-anak, Iya. belum. Kami masih melihat foto-foto, diceritain orang, pendidikan sejarah. Kalau sejarah enggak, sejarah guru-guru saya mengajarkan. Siapa presiden pertama? Siapa presiden kedua? Waktu itu baru ada pertama dan kedua. iya, baru dua. Baru ada pertama dan kedua. Terus orang melihat bagaimana sejarah perjuangan. Pasti orang baca Bung Karno kan. Proklamator, Soekarno, Hatta. Itu. Tapi kata ibu saya, ada menteri dulu ya, yang selalu teriak merdeka. Gitu. Dan kata ibu saya, yang paling suka menirukan merdeka itu saya. Oh, dari kecil dikit. Dari kecil. Merdeka. Katanya gitu. Kebetulan saya punya Pak D tentara. Ya. Jadi kalau ketemu merdeka gitu. Langsung. Nggak tahu itu sadar apa enggak, tapi pembelajaran kita ada di situ. Merdeka. Terus mulai kepo dengan Soekarno apa mulai kuliah? pemikirannya itu kapan, Mas? Mulai Ya, membaca. SD kita mengenal itu, ya sampai SMP lah ya. Masih biasa. Saya kira masih ya SMA ya so-so gitu ya. Kuliah. Kuliah itu makin apa ya, bertemu dengan para aktivis, senior saya ada di Mapala, di GMNI, terus nyekokin Gemini Study Club. Itu ada, Gemini itu sebenarnya GMNI ya. Itu senior-senior gitu kan. Terus kemudian ya apa namanya, membaca buku wajibnya dulu DPR gede-gede gitu. Waduh. Ketemu Mbah Tarjo, mulai rutin dan ya puncaknya di tahun 92 ikut kampanye sudah. Oke. Udah ikut kampanye. Padahal itu semester berapa berarti, Mas ya? 92. 92 udah nulis skripsi saya. Oh, skripsi. Oh, iya. Udah nulis. Berarti tapi ini kan kalau kita baca-baca itu juga Mas Ganjar itu kan posisi kuliahnya itu kan jo susah tuh Mas, wangel dalam keterbatasan. Katanya sempat cuti keluar, Ya, cuti. kerja saling menopang Iya. antar Antar keluarga kakak itu. adik ya, Mas. Tapi Kakak kuliah adik. berapa tahun tuh, Mas? 8 tahun itu hampir mungkin sekitar 4 semester kali ya. Nggak bisa konsen saat itu ya. Ada banyak hal memang. Ya ekonomi lah, ya alasan lah gitu. Excuse ya. Ada. Kan kita nggak percaya gitu kan, Iya. nggak percaya. Nah terus kemudian yang dramatik sebenarnya saat itu kakak ipar saya, dia kena cancer. Oh. Dia kena cancer dan kami harus nungguin. Sebenarnya ada anak-anaknya yang masih kecil-kecil, jadi saya mandiin, saya ngantar sekolah, setelah itu saya ke rumah sakit gitu. Waktu itu. Sehingga pada saat ya kami harus ngambil jeda-jeda itu ya apa boleh buat. Biarlah itu saya tanggung sendiri begitu ya. Dan kita nikmati, maka dibantu kakak, didukung keluarga, itu ngajar sekolah itu. Karena saya dulu ketua Mapala juga, maka kita ngajar Mapala, pecinta alam di beberapa SMA gitu. Kadang-kadang dikasih honor, lumayan. Buat tambahan-tambahan. Iyalah. Jadi waktu itu caranya untuk menyiasati keadaan ekonomi ya gitu, jadi guru Mapala. Iya, macam-macam lah, macam-macam dibantu kakak dan sebagainya, hemat-hemat. Waktu SMA itu saya kos. Satu kos itu satu kamar bertiga. Ada kakak saya nomor 2, ada sepupu saya, ada saya. Ya. Nanti kalau masak gantian. Kita masak, nggak bisa jajan terus karena pasti boros kan. Mahal ya, Mas. Ibu bawain beras setiap minggu. Saya masih ingat waktu itu setiap minggu itu dikasih duit 5.000.
makan itu nasi pakai tempe itu kira-kira Rp150. Dan saya masih harus nabung agar bisa beli kaset. Ingat nggak? Kaset. Kaset. Oke. Kaset. Anak SMA. Anak SMA. Kadang-kadang kalau kita bertiga tuh beli kaset, temanku yang agak kaya dia beli 2 atau 3. Kita beli 1 janjian. Kau beli apa? Aku beli di Purple ya, kamu beli Van Halen ya, aku beli Queen ya, gitu. Terus kemudian kita tukar gitu. Tukeran. Tukeran. Biar denger Sialnya tape saya itu paling jelek. Sehingga kalau pas kita pinjem punya lain ngelokor. Tahu ngelokor Iya, nggak sih anak sekarang? Ini ya, lewer pitanya. Halo, Pitanya. pendukung apa? Ini akar Ngelokor rumput atau kita, apa Mas. ngelokor? Kewer-kewer lah. Kewer-kewer. Nah, kadang-kadang Pitanya, kelipet petanya. Iya. Wah, itu protes keras. Kamu gimana gitu. Terus tak silahi malah balik rusak gitu Mas. Cilai malah rusak gitu ya. Sambil gitulah tapi. Terus kemudian kadang-kadang nabung besok mau ada konser. Ya konser band-band saat itu karena saya seneng banget mah di Purple gitu. Maka saya penggemar God Bless. God Bless itu kan julukannya di Iya. Purple Indonesia, Indonesia. gitu ya. Ya kita nonton nabung agar ada meningkatkan indeks kebahagiaan Indeks kebahagiaan. Jadi dengan cara hemat-hemat. Iya, Nah, kalau Pak Ganjar itu kurus ya. Ini kurusnya bukan orang bilang yang santun ya. Santun tuh ngomongin sama saya gini. Tuh, Pak Ganjar itu atletis ya gitu. Atletis. Ini kurus, kahanan. Krempeng. Iya, iya. krempeng gitu. Ini bukan karena sering olahraga, bawaan lahirnya kurang gizi. Ini udah terlatih sejak dini ya Mas ya. Wah. Kurus. Ya dulu akhirnya ya kita belajar agama dan sebagainya. Orang bilang puasa, prihatin. Orang Jawa kan Ya. prihatin puasa. Rajin puasa, Senin Kemis, prihatin itu. jadi satu. Jadi kalau, Ya. maaf aja ya kalau orang cerita dalam politik itu orang hemat, hidup sederhana dan sebagainya. Saya itu adiknya sederhana. Kalau sederhana di sini kita bontotnya. gitu. Bontotnya. Jadi kalau strategi makan pagi itu adalah agak siang dikit karena itu bisa Bisa ngeganjel ya Mas ya. Bener. Saya penyintas juga Mas. sama dong. Sama kan bentuknya? Iya, iya, iya. Kalau ini kan kelihatan makmur ya Mas. Makmur ya dari kecil makmur. Gitu, Tapi- Tang. Tapi meski begitu tetap ini tuh hemat-hemat tapi tetap edgy, tetap nonton konser. Oh iya. Iya, itu tetap Itu naik skena. gunung ya Mas ya. Ideologis. Ideologis. Naik gunung. Tetap naik gunung. Naik gunung itu kadang-kadang kalau nggak punya dibantu teman. Hmm. Ya pernah bapak saya, Pak baju yang udah nggak kepake mana Pak? Mau apa? Mau saya bawa Pak? Pak ada yang jas nggak Pak? Yang ini. Oh ini nggak kepake ini. Oh bawa aja ini. Udah kayak gini. Wah cocok Pak ini Pak. Jadi pas naik gunung ganteng ya. Dijual. Oh alah, gak dipakai lah Mas. Kirain buat gaya-gaya Iya. di puncak kan, di puncak pakai baju brimob. Itu ada di apa Sartir namanya. Tahu Sartir nggak? Pasar Sendir tuh Mas. Betul. Pasar Sendir tuh. Kamu nggak tahu tuh. Tahu aku. Sartir itu pasar sendir. Jadi pasarnya itu pakai apa sih sendir itu? Sendir itu apa ya Mas? Teplok, lampu teplok itu Mas. Ya pakai lilik. Kamu tahu teplok nggak? Kita mau jalan sama anak Jakarta. Aduh, Apa sih sendir itu? Bukan, Lampu yang- bukan. Pakai sumbu. Pakai sumbu. Apa kamu sebut? Minyak. lampu Petromak beda. Aduh, gagal. Terlalu Petromak yang maju dibongkar, peradaban ya. strongkin. Terlalu maju. Udah, kita sorry ini dialog nggak bisa lanjut sebelum kita menemukan bahasa Indonesianya sentir. Teplok. No, bukan Teplok. Dian. Teplok. Lentera. Tera. Lentera. Ya. Tahu lentera? Yo, nggak? Mas tahu anggap aku ngerti ya, Mas. Enggak, kamu bayangin dulu dong lentera. Ya udah kebayang. Apa Kecil coba? gitu. Yang bawa lentera itu. Lentera itu pakai minyak kecil, terus ada sumbunya. Googling dulu dong. Terganggu Gitulah kita bentuknya bolanya. memanjang gitu Oh ya, lah. sus tak bayangin, Mas. Ya, pakai itu. Prompter. Dicari ya Mbak ya. Mbak Pelopi cari dulu. Ya, itu yang jual satu, nanti ada sepatu, ada ini. Gitu. Kita jual di situ naik gunung. Cukup lah Mas itu. Nek. Cukup. Dulu naik gunung itu kita bawa saat itu bawa 3.000 gitu cukup. Ini iuran beli bensin, nanti buat beli makan naik gunung. Gitu. Naik gunungnya jauh-jauh, Mas. Apa ke Enggak, kan biasanya dekat. Yang rutin saya naik gunung Merapi, karena di Jogja ya. Merapi paling dekat. Maka kenapa saya kenal dengan Mbah Argo? Mbah Argo itu bapaknya Mbah Marijan.
Oh, bapaknya. bapaknya. Jadi saya kenal dengan mereka, tidur di sana. Kinahan namanya, Kinarjo itu teman-teman Kinarjo. Kinahan. Kinarjo, heeh. Ketemulah dengan para pendaki gunung. Jadi itu ceritanya waktu Mas, terjadi. naik gunung ini kan menarik, fenomena sampai sekarang Iya. digemari anak muda gitu. Oh, seneng ya anak muda? Iya, Oh, Mas. sekarang udah. Oh, pantas ini pakai flanel. Wes, Ya. ini abis ini langsung ke Iya. Lawu. Nah, kamu adu mekanik sama Mas Ganjar. Udah berapa gunung? Kalau dulu Mas Alah, Ganjar saya belum pernah ke Merapi. Tutup belum. Merapi belum ya? tutup Ya, terus. Merapi kalau kamu naik mau dari mana? Kalau dari Selo, itu kalau kita piknik namanya, bukan naik gunung kalau di Selo. Oh, karena enak. Enak. Kalau naik dari Kaliurang, Kinarjo. Oh, Kinarjo. Wah itu menantang nanti sampai ke Gerboyo itu. Ya. Heeh. Di Gerboyo itu udah. Itu kalau yang nggak biasa gini. Kenapa, yang Mas? menikmati. Puasir semua. Bukan batu. Batu. Nah, Gegerboyo itu Dicurang. punggung buaya. Oh. Gegerbuaya. Kadang-kadang itu pulang kalau nggak tersesat gitu kan di situ. Sampai kemudian sampai ke kawahnya waktu itu. Jadi ada yang kawah mati, ada yang kawah aktif. Waktu itu masih ada puncak Garuda namanya. ya, Oh iya. Akhirnya dia Runtuh rontoh setelah karena erupsi. ledakan erupsi. Itu kalau Merapi ya. Oke. Tapi saya termasuk orang yang tidak banyak naik gunung. Maksudnya banyak gunung nggak? Ya paling-paling itu Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing, Slamet, Lawu gitu ya. Yang dekat. Dulu kita pengen ke Semeru, nggak punya duit. Iya. Oh iya. Logistiknya nggak ono. Iya, logistiknya. Paham lah. Apa sih Mas? Wajah yang saya didapat? kelihatan susah kan? Ya sekarang rada putihan wae sih. Mas. Bener. Ini jawaban agak benar. Terima kasih atas objektivitasnya. Urat Kita wong baru cilik bisa, tetep. iya, Ya. baru bisa nikmati agak. Baru belakangan. Iya, Tapi apa Mas yang didapatkan dari pengalaman naik gunung itu? Karena kan banyak tokoh-tokoh besar. Misalnya kita bicara Suwogi itu kan juga pecinta alam. Oh iya, saya mau baca buku Suwogi. Nah, apa sih Mas yang didapatkan dari Catatan pengalaman? harian. Ya, Catatan harian. Bukan Suwoginya. Kalau saya sih mendapatkan satu confidence. Orang naik gunung itu kalau nggak confident, mentalnya nggak kuat, drop, nggak akan ke puncak. Walaupun fisiknya kuat. Walaupun kadang-kadang fisiknya kuat. Pos 1 kita kira-kira seberapa, pos 2 seberapa, pos 3 sampai puncak seberapa. Kita mau sampai ke puncak. Puncak itu sebagai satu goals. ya. Tujuan kita akan ke sana. Maka teori dari teman-teman saya, guru-guru saya yang ngajarin saya naik gunung, para mountaineer ini menyampaikan, listen your body. Kamu jangan paksain, karena ini kaitannya dengan komprehensif. Ya fisik, mental, ya spiritual, doa, dan perencanaan logistik, manajemen perjalanan ya. Nah confidence. Terus kemudian ya manajemen itu kita mesti nyiapin. Nanti hujan nggak? Dingin nggak? Berapa suhunya? Kita memanage itu dengan baik. Leadership. Karena kadang-kadang saya yang bawa rombongan. Oh, depan. Iya. Leadernya Saya. Jadi mesti memanage sekian anak, sekian orang kalau terjadi sesuatu. Jadi gendong murid saya. semi-semi jadi porter Mas ya. Separuh bener. Separuh porter. Separuh porter. Terus kemudian bagaimana memasak. Jadi kita mesti bisa menolong diri sendiri juga. Oh banyak. Ada cerita menarik gak Mas? Misalnya gunung itu kan kadang-kadang orang hipotermia. Iya. Tuh klenik-klenik, wah demit-demit itu kan sering tuh Mas cerita-cerita Atau gunung. nyasar misalnya Atau kita turun. bahas itu aja ya. Itu menarik itu Mas. Ini Perdemitan banyak ini ini. netizen pengen ngerti itu Mas. Biasa page-nya lebih banyak. Setiap naik pasti ada cerita. Oke. Satu cerita di antara kita bawa rombongan ada yang jatuh cinta. Ini cerita. iya, sering. iya. Iya. Kamu Mas Ganjar pernah juga kali? Cintaku di Gunung Lawu. Nah, karena pernah ada temenku yang akhirnya dia menikah. Jadi ceritanya agak menarik karena satu tersesat, satu nyari. Pas ketemu Ada dong. Iya. Ketemu langsung. langsung Pesan untuk netizen ya. Jadi kalau ada yang tersesat itu dicari, siapa tahu jodoh. Nah, dua ada gaya lah ya, sok cowok itu sok menolong. Berat ya, padahal naksir. saya bawain ya. Saya bawain ya, gitu gimana terus, aduh. Terus habis itu pegangan. Nah, Akal-akalan montir ya. Nah, pelaku ya. Nah, kedua, pengalaman menarik, teamwork ya. Agak serius nih sekarang. Teamwork. Dan pada saat itu kita tahu siapa diri kita. Who am I, who you are. Karena pada saat teamwork,
naik gunung itu orang kelihatan aslinya. Aslinya. Iya. Bener nggak? Kelihatan aslinya. Kamu suka menolong nggak? Kamu aware pada teman nggak? Kamu merasa in grupnya terasa nggak ketika bareng-bareng? Kadang-kadang kita, udah itu anaknya nyebelin, tinggalin aja. Ketahuan ego-ego kita. Termasuk ego saya sendiri baca orang gitu ya. Tapi di situ juga kita ngerti orang ini suka nolong ternyata. Orang ini mau berkorban. Tersesat beberapa kali kita. Tersesat. Betapa ketemu warga kemudian menolong. Menumbuhkan empati. Ya ada yang naiknya malam minggu aja, pulangnya Selasa juga pernah. Orang tuanya bingung, gurunya bingung. Karena nyasar itu, Mas. Nyasar. Tapi kan kita belajar ya. Iya. Kita belajar peta, belajar topografi, menggunakan kompas, bagaimana rescue, pertolongan gitu. Jadi waktu saya jadi gubernur, hadiah pertama saya adalah banjir. Di Kudus jalannya putus. Logistik Jakarta harganya meningkat. Ya. Terus kemudian saya turun, terus saya cek, ini sudah ada serunya belum? SMC-nya siapa? Nah, saya pakai istilah-istilah itu, Istilah-istilah. kaget mereka. Kok ngerti? Oh, kok ngerti? Gitu. Ketua Mapala, bro. Iya. Abang-abangan gunung. Abang-abangan gunung. Lapangan gunung. Nah, terus kemudian kita pernah latihan SAR dan sebagainya. Nggak bisa. Komunikasi di mana? Di sana. Logistik di mana? Di sini. Nggak bisa. Nggak ketemu. Nggak pindahin semua. Masukkan dalam satu posko. Ada yang gerak. Bagaimana komunikasi harus on semua. Kaget. Kami komunikasi dengan BNPB dan sebagainya. Alhasil, kelak kemudian saya disuruh jadi pembicara di Soal. pertemuan BNPB yang diikuti oleh BPBD nasional. Hanya saya yang disuruh bicara. Terus kemudian pengalaman-pengalaman itu, jadi saya orang pertama yang dikasih sertifikat rescue dari BNPB. Oke, sebagai gubernur pertama. Tanah Eruh. Ngerti. Iya. Mas, Itu soal cerita. pengalaman klenek masuk nggak enak, Mas? Klenek ya, Zaman ya dulu ada kan. cerita gini. Pernah ada teman saya, jadi pada saat naik itu, maaf ya, miso-miso. Oh. Kamu miso-miso nggak kamu? Ngeluh mulu. Enggak, misuh tuh Kan, Lagi. maki Maki. dengan kata-kata kotor gitu. Anak itu sendirian. Loh, kerasukan ini. Ini. Jadi ada kemasukan apa gitu. Jadi kita bingung itu. Anak itu maki-maki semua. Dipegang nggak mau gini. Padahal di gunung, waduh kita udah hampir puncak. itu Merapi, Mas, atau Merapi. Oh, Merapi. memanggil orang pinter mesti. Nah, itu piye, Mas? Terus Ya manggil orang pinter kan para profesor. Oh, Bukan? Ini orang pinter. pinter. ya pinter sama Dukun kayak gini loh, Mas. Oh, kamu jangan bilang gitu dan sensi loh. Orang pinter itu ada dua gitu ya. Profesor, doktor yang akademis itu pinter. Tapi pintermu ini maksudnya yang lain kan? Ya. Yang lain. Ya kita nggak nyari lagi gimana. Tahu nggak teman saya ditampar. Gitu. Ditampar gitu, terus kemudian dia ngelawan, tampar lagi sampai pingsan. Wah, ini top juga. Ini kalau ada bapak kamu loh, penganiayaan nih. Enggak, Mas, ini mengerti begitu kan gitu. Terus akhirnya ada yang datengin, suruh doa gitu. Suruh doa. Nyebutnya itu malah maki gitu. tetap masih maki-maki. Terus maki-maki. Udah, akhirnya diikat sama teman-teman gitu. Udah kita turunin aja gitu, dipaksa. Baru sampai di bawah itu ya itu Mbah Marijan gitu. Oke. Mbah niki pripun Mbah gitu. Terus kene. Itu cerita satu. Cerita dua yang magis itu Mbah Hargo. Mbah Hargo itu bapaknya Mbah Marijan itu. Biasanya kita tahunan itu ada kayak nyadran gitu ya. Terus kemudian bawa sesaji mereka-mereka. Nah, kita para mapalannya ikut naiknya. Oke. Dan di Merapi itu ada namanya pos 1 itu ada rudal. Karena ada rudal dipasang di sana. Ya buatan teman-teman dipasang di sana sebagai monumen. Nggak tahu dulu maunya apa. Nanti kita di rudal ya. Wow. Nah, yang mereka membawa saji itu di situ. Nah, kita yang dari kelompok pendaki gunung ini nah, ikut bawa. Terus kita lihat prosesinya unik gitu ya. Kita itu jalan. Nggak tahu kita yang halu atau apa. Mbah Marijan itu belum berangkat. Waktu itu gitu. Dan beberapa kali. Waktu kami Mbak Argo itu belum berangkat. Tahu-tahu udah duluan dia. Oh. Maaf, satu udah sepuh beliau. Ya. Nggak tahu kita halu, kita disalib, nggak tahu. Didahuluin, nggak tahu. Atau dia punya jalan sendiri. Ya, jalur Iya. sendiri. Tapi alhasil itu jadi cerita. Gitu.
Asal jadi cerita. Ya, mungkin belum juru kunci Merapi sehingga lebih cepat. Ya cerita-cerita gitulah yang sering muncul. Dan ngerasain sendiri Langsung ya. Langsung waktu Perginya itu. pamitan, sampainya Tapi malah jangan terlalu disambung. percaya, mungkin lewat jalan lain juga. Ntar kamu habis ini takut. Iya, iya. Nah Mas, tapi kemudian kalau kita balik lagi tadi ke keluarga, Mas Ganjar kan akhirnya ya kita lihat keluarga dari yang dulunya struggle, Ya. akhirnya bisa kemudian keluar sukses, Sukses 6 bersaudara ya Mas ya? Iya. Sukses. Kok tahu? Tahu Mas, kita kan dari riset Mas. Ya, pasti Nah. risetnya dari Kompas bukan Intelnya banyak. intelnya. Ya. Apa sih Mas sebenarnya kenapa kok ini bisa dari 6-6-nya ini akhirnya bisa punya semangat yang sama dan dilalahi jadi semua misalnya katakanlah. Sekolah. Sekolah. Sekolahlah kemudian yang merubah nasib keluarga kami. Oke. Ya. Yang menggebrak itu kakak saya yang nomor 2. Jadi istilah kuliah itu di telinga kami dulu nggak terlalu familiar. Karena kami nggak punya sejarah itu. Ibu saya lulusan SMP, bapak saya lulusan Vervolg School. Vervolg School itu nggak tahu, saya SD-nya sampai kelas 6 atau kelas berapa. Kayaknya nggak nyampe deh itu. Jadi sekolah rakyat, masih sekolah zaman Belanda dulu. Jadi ya setaranya SD lah bapak saya. Nggak ada cita-cita itu. Kakak saya pertama nggak kuliah. Nah kakak saya yang kedua ini pinter gitu. Maka dia ingin kuliah. Jadi waktu SMP lulus, dari Tawangmangu dia pergi ke Kutoarjo. Kota. Buat kami itu kota. Gitu. Padahal kotanya kecil juga. Yang kelak kemudian hari kami pindah ke Tinggal situ. Dan itu, nggak tahu kakak saya yang nomor 2 ini, ingin kuliah. Dan akhirnya kuliah. Dalam ketidakmampuan. Jadi ibu saya itu yang saya dengar waktu saya masih kecil, engkau biayanya suka ngendi ya? Gitu. Saya hanya dengar bisik-bisik dialog antara ibu dengan bapak. Tapi kami anak kecil kan, itu bukan beban kami. Gitu. Tapi yang terngiang di saya, engkau biayanya suka ngendi ya? Gitu. Bapak saya mungkin sebagai kepala keluarga, engkau lah yono carane. Gitu. Akan negeri kuliahnya gitu, ya nggak mahal. Itu kuliah. Pernah ada ngejek juga. Kuliah apa? Dan kakak saya kuliahnya hukum juga. Ya. Itu kan banyak sudah. Ngapain sekolah itu? Hukum aja. Nanti jadi pengangguran. Jadi apa ya, kalimat-kalimat yang intimidatif gitu ya, itu bully gitu ya. Ya udah kita terima. Kita keluarga yang begini kok ini. Maka ya, kita keluarga kecil, sederhana, tidak mampu, tapi harus punya gagasan besar. Harus punya cita-cita besar untuk merubah nasib. Sekolah. Sekolah itu. Kakak saya berikutnya, adik kakak saya nomor 2, 3, kuliah, ya daftar sana, daftar ini, nggak keterima, udah, oke. Terus kemudian, ya sudah lulusan SMA. Tantangan berikutnya saya, karena saya sejak SMP, saya pindah ke Jogja, ditawarin sekolah ke Jogja, saya dibantu kakak saya yang sulung. Yang pertama. Yang tadi nggak kuliah itu bantu kuliah, akhirnya. bantu. Oke. Dia udah kerja jadi polisi. Terus kemudian saya numpang sama kakak saya, dibantu kakak saya itu. SMA, daftar negeri nggak keterima gitu. Mas Ganjar ini busa tuh Mas? Busa, terus kemudian SMA-nya busa gitu. Maka pada saat busa itu, karena swasta, bayar relatif ya. Untuk keluarga saya mahal. Iya busa sekolah elit Mas. Tapi dulu kan ada cross subsidi. Ya, cross subsidi Tapi ya. waktu ditanya, ya saya itu kategori menengah katanya. Ya, buatku mahal, menengah sekolah. Tapi ya wes lah gitu ya. Guru-guru saya juga baik-baik gitu, mengantarkan saya. Maka cita-cita saya satu, saya harus sekolah dan negeri. UGM. Langsung. Cita-cita, karena terinspirasi kakak saya. Ilmunya sama. Mungkin yang membuat saya sukses itu doa ibu kayaknya, doa orang tua. Iya ya. Kalau Mas Ganjar cerita kan selalu pengalaman dengan ibu itu kan dipeseni Sangat ibu dipeseni, itu kan iya, sangat dipeseni jadi pegangan. Jadi itu dan sesuatu yang saya bahagianya terasa sampai hari ini, keterima di UGM namanya masuk koran. Kan diumumin di koran. Masih ada berarti clippingnya Mas? Enggak, itu saya nggak clipping, Waduh, sayangnya sayang. tuh. Jadi saya lagi jualan bensin, jadi rumah saya di sini, terus ini ada gang, terus ini ada kita jualan bensin. Dan tentu nggak izin dulu. Cuma bangun warung gitu aja. Jadi kalau kena Satpol PP juga hilang juga sebenarnya ya. Kita tuh hidup dari kebaikan orang.
stasiun sebelah sini kami jualan bensin, terus pagi-pagi itu sambil deg-degan itu. Terima nggak, keterima nggak? Kita beli koran. Saya ingat korannya waktu itu ada KR sama Suara Merdeka. Sampai kita beli 2, tahu nggak? Ini bener nggak? Oh, buat cross check. Ada. Saya tinggal warungnya, saya titipin teman, lari ke rumah. Lari ke rumah itu. Wah, keterima. Saya ingin menyampaikan sama ibu saya di rumah untuk, Bu, aku keterima. Dan saya dipeluk. Wah, bahagia, sedih, berkecamuk. Rasa pelukan ibu saya, kegembiraan saya itu sampai hari ini masih saya rasakan. Pada saat itu kita berpikir, nanti biayanya dari mana? Iya. Itu aja. Jadi kami harus keterima, dan akhirnya ya terimalah di situ. Terus berikutnya adik saya bungsu kan, adik saya lebih pintar ternyata. Ya dia nggak sedramatis saya gitu. Agak mulus ya. Mulus, dia mulus, sekolahnya bagus gitu, keterima negeri terus kuliah gitu. Dan dia kuliah kayaknya setahun persis di bawah saya, dia psikolog, ambil psikologi di UGM juga. Tapi lulusnya cepat dia gitu. Nah, akhirnya ya kamilah keluarga itu saling tolong, saling membantu. Saya dibantu kakak saya nomor 1, adik saya dibantu kakak saya nomor 2. Nah, kita saling bantu. Begitu lulus, kita mulai dapat gaji pertama, kedua gitu ya. Kita iuran bantu untuk melunasi utang orang tua. Ya. Oh, iya kan. Ya, alhamdulillah lah. Mas, tapi ini yang menarik juga Mas. Kadang kan kita kalau di posisi ambang batas secara ekonomi susah. Tersudut, itu kan justru malah kita tuh ada anggapan juga, udahlah, lu fokus aja kuliah, kelar kerja. Tapi kenapa waktu itu akhirnya seorang Ganjar Pranowo tuh juga masih, oke, aku harus aktif juga di pergerakan dan bahkan akhirnya menempuh jalan sebagai politisi gitu, ketimbang misalnya mungkin jadi udah fokus korporat, kerjanya korporat, keluarga gitu. Apa Mas yang terpikir? Nakal kali ya saya. Nakal. Setelah saya dapat pengaruh. Dipengaruh, diprovokasi atau lu salah Tongkrongan. Salah pilih. Ya. salah tongkrongan. Salah tongkrongan atau mungkin kamu ya salah gaul kali gitu. Tapi Mas Tatang, saat itu kok saya punya keyakinan ya. Belajar, ikut demo, ikut organisasi, ketemu senior, dimentorin, ketemu tokoh, diskusi. Saya mahasiswa biasa saja kok, enggak seperti yang tiba-tiba kawan-kawan saya yang lain, biasa saja. Nah pada saat ketemu itulah kemudian terjadi interaksi-interaksi yang mungkin itu mendewasakan saya. Oke. Saya ketika tidak banyak orang melakukan pilihan itu, saya pilih. Saya dalam cemooh nggak cemooh. Ngapain sih ikut partai-partai? Iya. Sampai diomongin, Ganjar itu dikit-dikit politik. Dulu udah dijulukin gitu, saya. Oh. Jadi misalnya ketemu Ganjar ngomongin politik aja gitu. Gitu. Pacaran aja dipolitisasi, umpama gitu. Pokoknya apa ya, teman-teman saya itu ngomong pada saya itu sudah dengan stempel itu. Ya. Agak ngeledek gitu ya. Terus kemudian ya kita diskusi, bergerak, ikut demo. Saya bukan tokoh yang jago demo di depan, enggak dulu ya. Budiman Sujatmiko. Ya. Gitu. Iya. Terus kemudian ada Torik, ada Afnan Malai, kenal sama Rizal Malarangeng saat itu. Dan itu tokoh-tokoh di UGM ya. Itu yang ada pada saat itu. Terus kemudian kalau kita demo terus gini kok nggak ada hasilnya ya. Kita cuma teriak aja kan. Setelah itu kita puas memaki-maki pemerintah gitu ya. Kayaknya kita mesti masuk jalur politik saat itu. Sehingga ketemulah dengan teman-teman dari senior-senior GMI, ngobrol-ngobrol, terus kita buat generasi Demokrat kampus, terus kemudian ngobrol, terjun ke politik, ikut kampanye, ketemu Batarjo dan seterusnya. Dan kelak kemudian itulah yang jadi pilihan. Setelah saya lulus, orang yang saya bertemu politisi berikutnya adalah yang pernah mendidik saya, Mbak Tarjo almarhum, Surya Guritno di Jakarta. Setelah itu dibawa ke Kebagusan, kita nongkrong di Kebagusan dengan Bu Mega dan sebagainya gitu ya. Tapi kita jarak jauh, bukan orang yang akses langsung. Ya.
Saya ngobrol dengan Pak Taufik Kimas di situ dan sebagainya. Akhirnya ya udah 6 saya ke Jakarta, saya merasakan proses sampai 27 Juli. Ya, terus kemudian ya tokoh lain lebih hebat tentu saja, jangan penonton ikutan gitu. Terus kemudian kita nggak ikut pemilu, jadi saya ngikuti proses itu. Nah, tapi siapalah saya? Oke. Saya hanya anak biasa saja. Terus kemudian baru 99 teman-teman akhirnya masuk semuanya, saya masih enggak, saya kerja lagi. Terus seorang Cornelis Lee telepon saya, beliau waktu itu sebagai staf di kantor Wapres. Nah pada saat itulah kemudian beliau ngundang saya untuk ikut Badan Diklat Partai, mulai aktif. Nah 2004 dicalonin. Ya. 2004 dicalonin untuk masuk, dapat nomor 3. Padahal yang jadi cuma 2, pakai nomor urut. Oh, zaman itu masih nomor urut yang menentukan. Saya nggak jadi. Tapi ya kalau Allah mau gariskan, Tuhan gariskan ya ada saja. Yang nomor 2 jadi duta besar, yang dilantik saya. Bukan PAW, dari 0. Jadi ini jadi Pak Jakob Tobing, ini jadi duta besar di Korea Selatan, ke Seoul beliau. Dan akhirnya, karena sebelum pelantikan Dewan yang dilantik saya. Oke. Udah dikasih banyak lah tugas di Dewan, ya sampai mimpin pansus dan sebagainya. Maka periode kedua saya nomor 1. Ya. Iya, di sana. Terpilih lagi, jadi pimpinan komisi, dikasih tugas yang lain, makin dipercaya. Itu proses sebenarnya politik ya. Yang kelak kemudian hari orang melihat, Ganjar karir politiknya cepat gitu. Saya ingat rute waktu kuliah itu. Yang masuk partai politik nggak banyak saat itu. Yang teriak-teriak banyak. Ya. Mungkin ini pilihan saya. Maka saya sampaikan, ada manfaatnya kan. Saya ikut partai, jadi anggota dewan, bisa memutuskan banyak hal gitu ya. Kewarganegaraan, sampai anak-anak sekarang yang mereka dulu perempuan Indonesia menikah dengan laki-laki asing, anaknya nasibnya nggak jelas. Akhirnya dia bisa mendapatkan dui kewarganegaraan sebelum usia 18, Mama. Saya ikut bahas, lumayan kan. Undang-undang desa kita ikut bahas, akhirnya ada anggaran desa. Sampai ini saya jadi pembina asosiasi pemerintah desa ya di Papdesi. Terus kemudian undang-undang keistimewaan Jogja yang tidak beres-beres belasan tahun. Alhamdulillah ketua panjanya saya selesai. Undang-undang Parpol, undang-undang MD3 saya ketuanya. Senturi saya terkenal akhirnya. Semua orang ngelihat ya. Jadi rasanya itulah kemudian manfaat untuk rakyat. Jadi gubernur akhirnya. Jadi itu proses yang sebenarnya relate gitu loh dengan aktivitas saya sejak awal. Mas Ganjar, tapi di posisi-posisi sulit, sengsara itu Mas. Kenapa kok bisa tetap happy waktu itu? Atau waktu itu juga yo sambat, ngeluh gitu? Atau tetap happy Mas jalaninnya? Ekosistem saya kayak gitu. Jadi saya nggak bisa sambat. Wong kita itu hidup seperti itu harian. Iya. Jadi kalau kita mau compare sama siapa? Nonton TV itu orang kaya. Oh kita bukan bagian itu. Itu orang mampu, itu orang kita pengen. Kita nggak bisa. Ya. Apa sih Mas kalau orang Jawa itu, ibu saya itu, kita mesti nerimo. Nerimo, prihatin, laku. Itu di telinga saya, di hati dan pikiran saya itu sudah embedded, sudah ngelekat gitu. Jadi mau protes apa enggak? Kita harus terima. Ngedumel saya, Bu kok jangan jipang terus toh Bu? Kok mbayung terus Bu? Kok godong pohong terus toh Bu? Gitu. Kita protes. Dan ibu saya saat itu, ya sesuk mbeleh pitik. Jadi makan ayam itu nunggu waktu. Ada 2 yang ditunggu. Satu ada tamu enggak, baru dipotongin ayam. Dan kita ngintip. Habis enggak ya? Kebagian enggak ya? Iya. Atau nunggu orang punya gawe kita dapat. Ya di luar lebaran lah. Iya. Jadi seharian itu. Kelak kemudian dari sekian puluh tahun, hari ini, itulah sayur yang saya rindukan. Maka saya kalau daun singkong suka banget. Bapak situ kalau makan daun singkong, itu. Apalagi
Bapak saya itu suka ngajak saya waktu itu makan sekali-kali gitu ya, ke warung lebih bagus, restoran gitu, Padang. Dan saya tahu istilah cuubi itu dari bapak saya. Tahu cuubi? Nggak tahu aku. Daun singkong yang masih singkong. muda, Oh. pucuk ubi. Pucuk Ubi. Jadi saya makan makanan Padang itu dari bapak saya sambal. Dan bapak saya itu kalau makan apa itu daun singkong direbus saja ya, pakai sambal terasi gitu. Itu enak banget. Nah saya terbawa. Maka kami suka sayur semua. Oh. Itu nggak enak lawuhe Mas ya? Nggak Ya, ada lawuhe. tergantung. Ketika ada ya oke, nggak ada itu nggak ada Nggak masalah. tempenya, nggak masalah. Dan kami biasa melakukan itu. Ada keinginan nggak untuk makan yang lebih enak ke sana? Ada, tapi itu seperti sinetron yang kami tidak mungkin. Jadi kamu terima aja ini. Jadi ekosistem saya seperti jadi biasa. Kami memberontak enggak. Kita terima. Dalam situasi yang bisa dikatakan tersudut gitu Mas, atau sulit lah, itu ada nggak sih Mas orang-orang yang juga mungkin membantu Mas Ganjar dalam pertumbuhan masa remaja sampai dewasa gitu Mas? Ada. Kakak saya yang paling sulung itu lumayan badung. Tapi nilai sosial dia tinggi. Saya masih ingat waktu itu, waktu kecil tuh setiap hari tertentu ada 2 anak lewat sama ibunya. Kadang-kadang nggak pakai baju, pakai celana pendek aja gitu ya. Umbelen, ingusan. Ya maaf ya, orang tuanya itu gondong. Apa itu? Oh, kan. Ya, Gondong ya. gendongan. Gondongan yang sini gede gitu, gondok. Dan kami di gunung biasanya kurang beberapa zat lah yang Ya, ada di situ. yodium kan Mas biasanya. Yodium sebenarnya karena di gunung. Nah itu kakak saya selalu ngintip gitu. Nanti dia ngambil beras dari orang tua saya jatah. Kalau jatah abri waktu Abri itu kan kan ada. sak karung itu. Jadi dia ngambil berapa gelas gitu, terus dia umpetin. Terus kemudian dia kalau pas itu lewat lari dikasih, lari lagi. Lari dikasih, lari lagi. Saya ngelihat itu. Sehingga suatu ketika ibu saya tahu, lu ini ngapain beras kok diumpetin itu mau dikasih. Nggak usah diumpetin, kasihin aja. Oh. Itu nilai kemanusiaannya. Nah kalau kemudian hari saya gede gitu, ada keluarga yang banyak menolong saya. Waktu kuliah itu saya ditolong oleh keluarga teman saya namanya Jabrik. Jabrik. Namanya Jabrik. Sugeng namanya. Ini ibunya jualan di pasar, bapaknya pegawai dinas Pedanka, tukang buatin minum. Itu minjemin saya mesin ketik TikTok untuk ngerjain skripsi. Oh. Saya tidur berhari-hari di rumahnya dia, ibunya tiap hari nyodorin makanan. Kami jadi keluarga sampai hari ini. Udah dianggap anak ya Mas? Anak. Kalau saya enggak mau ke kampus gitu, saya pinjem motornya kalau ada, kalau enggak dipinjemin sepeda ontel. Sepedanya itu sekarang di rumah saya. Masih ada itu Mas? Masih ada karena waktu itu ada acara Mata Najwa, terus kemudian ada gede banget gitu. Apa ya Mas Ganjar Mbak kira-kira apa? Embo, ya nggak tahu. Pas dibuka sepeda. Mas Ganjar tahu nggak sepeda ini gitu? Tahu lah saya, pernah saya pakai itu. Dan waktu masa kembalikan, Om, taruh situ aja lah Om, buat kenang-kenangan. Keluarga Bapak Simbo ikhlas kok. Itu keluarga yang hari ini menjadi keluarga saya juga. Tuh. Terus ada namanya Wawan. Wawan ini keluarganya dulu penjual geplak. Nah, panggilannya Wawan Tape, Wawan geplak itu. Itu Tape Mataram itu loh Mas. Itu warungnya itu. Yeah. Di keluarga ini luar biasa sama saya deket dan biasa dikasih makan, dikasih jajan. Dipinjemin sepeda motor sampai lulus ya. Suruh bawa Mas? Suruh bawa. Sudah Terus, bawa. Dia lulus dulu, terus kerja, dia jadi bankir, sepeda motornya masih di situ, terus dipinjemin ke saya untuk beresin sekolah saya. Itu teman-teman ya yang berjasa di keluarga saya lah waktu itu. Terus waktu kalau saya kontrak rumah namanya Mas Bisanto. Mas Bisanto itu membantu saya dulu. Kami dipinjemin 1 kamar. Saya kuliah awal-awal gitu ya. Dia kerjaannya supir truk. Makanya kalau saya ke Jogja gitu, saya mampir di Sorosutan. Ini orang-orang berjasa ya. Dan masih banyak lagi. sama orang-orang itu masih sowan sampai sekarang? Masih. Ada teman saya Rudi namanya, ini bapaknya hakim. Sekarang dia juga jadi hakim tipikor sekarang dia.
Oh, oke. Si Rudi teman saya. Ini kaya dulu bapaknya kan hakim bapaknya. Jadi saya sering tidur di rumahnya. Gitu. Saya dijemput pakai motor, pakai mobil dia. Dia bantu saya, ini orang-orang hebat yang di sekitar saya. Luar biasa ya. Tapi kapan Mas merasa akhirnya hidup tuh sisi turning point-nya? Mas Ganjar mulai ngerasa, wah duit gue alhamdulillah nih udah saya cukup. ikat pinggang gitu. kenceng-kenceng ya. Ya, saya masuk Jakarta 96, kerja di kantor konsultan, masang AC loh saya. Setup dari awal. Setup dari awal, ikut masangin AC. Nah, ini satu tokoh lagi. Ini Bu Rukmini Kusuma Astuti. Itu Brigjen. Perempuan kedua setelah Jen Mandagi. Oke. Saya hidup di keluarga itu, dibantu. Sampai anaknya dibuatin perusahaan, saya kerja di situ. Oh. Ya. Namanya Mbak Jibeng sama suaminya Mas EO waktu itu. Nah, Bu Rukmini ini waktu itu di Komnas HAM, Ya, di DPR, dan saya sering ke rumahnya. Bukunya banyak banget. Kalau saya pinjem dia inget. Kalau buku dia inget pokoknya. Balikin. Ya, luar biasa ya. Harga itu. Nah, itulah. Nah, saya belajar dari Iya. keluarganya baik. Sampai sekarang saya baik di keluarganya Pak Sujono, Bu Rukmini ini. Nah, dia membantu banyak saya sampai saya bekerja di situ. Jadi waktu setup pertamanya kantor saya di Tanah Abang 3. Oke. Di sebelah kanannya Pas Pampres, sebelah kirinya itu CSIS, depannya kantornya Pak Kui. Orang-orang yang akhirnya saya sering main ke sana. Pasang AC, pasang partisi itu yang nungguin mandorin saya. Oh. Maka ada Pak Jamaluddin Ancok, terus kemudian yang membantu saya, ada Pak Cacu Sudaryanto, almarhum dulu di Telkom. Saya belajar ngenger, tahu ngenger nggak sih? Ngenger apa Mas ya? Ngenger itu Ngintil. ya magang lah gitu. Oh, magang ya. Magang di situ, bantu-bantu di situ, terus kerja. Itu masa sulit pertama saya di Jakarta. Kos-kosan itu dari triplek gitu, di Petojo Sabangan. Sekarang masih. Oh. Saya masih berhubungan dengan namanya Mbak Ii. Mbak Ii ini tukang masak di depan yang rumahnya kecil banget dan dia jualan. Jadi kalau saya nggak bisa bayar, saya ngutang. Saya ngutang sama dia. Dan sampai hari ini masih komunikasi. Sampai hari ini, Mas? Masih. Wah. Masih komunikasi sama Mbak Ii ini. Tapi dia udah bolak-balik gitu. Nah terus orang-orang berjasa. Jadi ngutang. Setelah itu jadi anggota dewan. Iya. Jadi anggota dewan itu, sebelum jadi anggota dewan, saya mau kampanye, saya dipinjemin mobil sama kakak saya, akhirnya, PN aja gitu, mobil tua gitu. Itulah pertama kali saya bisa nyopir. Mobil. Karena dipinjemin itu, Mas. Ya pakai nyerempet. Itu, Mas. Jadi anggota DPR. Maka saya tidak bisa melupakan PDI Perjuangan, saya lahir di sini. Sejak PDI kok, 92 saya PDI, diberikan banyak sekali penugasan dan sebagainya. Dan itu kalau Anda bilang turning point dan sebagainya, di situ. Jadi saya nggak bisa pungkiri. Iya. Tapi waktu itu persiapan kampanye, kan ada yang bilang biaya politik kita tinggi dan sebagainya macam. Enggak, saya nggak tinggi. Kebetulan saya punya sih tabungan, kerja sama teman-teman gitu, dapat duit. Yang menurut saya banyak, saya ingat 110 juta. Di mana saya hanya punya duit bulanan paling banter 500.000, punya segitu, tahu nggak? Saya dibantu sama Pramono Anung, Mas Pram. Ya. Oke. Saya dekat dengan keluarga beliau waktu itu. Mas Pram udah kaya. Dek, tak bantu ya, Dek. Nah, kalau hari ini Mas Pram manggil saya Dek, itu karena kami dekat. Sejak Keluarganya. Mbak Heni, istrinya, adik-adiknya, keluarganya. Saya dekat semua, secara pribadi. Bahkan waktu itu, sebelum saya jadi anggota DPR, saya nempati rumah dinasnya Mas Pram. Di Kalibata. Numpang di situ sih. Numpang. Ya suruh nemenin sama adiknya. Iya. Si Pulung itu, teman saya main, terus saya nempati berdua di situ. Gara-gara itu mungkin ya saya jadi anggota dewan. Kena wangsitnya. Kenapa? Nyerempet di situ. Nyerempet itu. Terus kemudian dibantu. Kenapa PDI Perjuangan itu penting buat saya, karena tidak hanya sisi politik, tapi ya kalau Anda bicara turning point tadi kita harus itu. Bonding dan bagaimana peran-peran tokoh termasuk di situ, bondingnya itu agak sulit saya melepaskan dari cerita-cerita itu. Oke. Apapun
itu mendidik, mendewasakan, memberikan kesempatan. Ya. Mas, kalau kita bicara sekarang mulai masuk ke DPR. kiprah Mas Ganjar di DPR. Yang selalu menjadi apa ya? Digodok oleh orang. Waktu Mas Ganjar di DPR itu sempat ada tudingan, walaupun ini tudingan disebutkan Nazarudin tapi dibantah oleh Novel Baswedan dan dibantah oleh kesaksian yang lainnya soal EKTP. Katanya Mas Ganjar menolak. Padahal proyek itu kan katanya proyek bagi-bagi. Kemana semua? Di posisi dulu sebagai orang susah dan kemudian mungkin ada tawaran yang begitu besar untuk melakukan korupsi. Kenapa nggak diambil? Apa yang bikin Mas Ganjar tidak atau bisa menahan godaan itu? Value dari ibu saya. Mas memberikan sesuatu yang gede itu kan, there are no free lunch. Kalau kita bicara sekarang mulai masuk ke DPR. kiprah Mas Ganjar di DPR. Yang selalu menjadi apa ya? Digodok oleh orang. Waktu Mas Ganjar di DPR itu sempat ada tudingan, walaupun ini tudingan disebutkan Nazarudin tapi dibantah oleh Novel Baswedan soal EKTP. Mas memberikan sesuatu yang gede itu kan, there are no free lunch. Dan saya punya BAP-nya. Siapa dibagi berapa dan sebagainya.